Bang, dia itu hanyalah mengajarkan. Itu kan mulai ngaco kan. Bertanya tajam, ditanya mandul. Menjalankan seperti apa yang diajarkannya. Iya, Yesus ketika dia datang menteorikan dan mempraktekkan. Dia kan ditangkap toh, dia punya masalah kan gitu. Itulah yang diajarkan kepada kita, Bang. Waktu kita punya masalah, baiklah kita berdoa, memanggil Berdoa Bapak kepada kita. siapa? Hah? Ya kepada Berdoa Tuhan kepada... lah. Nah, Tuhan yang mana Yesus berdoa? Saya panggil ya Tuhan Yesus. Nah, itu Tuhannya ibu. Yang saya tanya, Tuhannya Yesus ketika berdoa, dia berdoa kepada siapa? Ya, maksudnya Tuhan itu adalah Yesus gitu Ya, loh, itu Bang. Tuhannya Kristen, ibu. Saya sangat Iya, paham, ibu. Kristen, Kakak angkat saya ada Kristen, adik angkat saya ada Kristen. Tuhannya bernama Yesus. Yang saya tanya bukan Tuhannya Kristen. Yang saya tanya Tuhannya Yesus. Yesus berdoa kepada siapa? Susah kali. Ya ampun, ibu. Abang lo nggak paham. Yesus Ibu yang pura-pura nggak paham. Yesus ketika datang, penginjilan dia selama 3 tahun. Dia guru. Sebagai guru dia mengajarkan menyembah kepada siapa, ibu? Abang tahu nggak maksud daripada guru? Mama. Jangan dulu aku bicara, jangan dulu kau potong. Ibu, saudaraku, ibu yang ganteng. Yesus sebagai guru. Bertanya kau, Oke. Sebagai guru dia mengajarkan muridnya Bani Israel menyembah kepada Tuhan, bukan menyembah kepada dirinya. Ratusan tahun muncul agama Kristen dari barat mengajarkan bertuhan kepada Yesus. Beda. Makanya di Matius 7 nomor 21, 22, 23, orang yang dari barat yang mengajarkan mempertuhankan dirinya akan diusir. Coba Anda baca Matius 7 nomor 22 sampai 23. Nyala daripada aku, wahai Karisteng, kalian semua adalah penjahat. Nah tuh, itu kata Yesus. Kenapa? Karena Karisteng justru melantik dirinya menjadi Tuhan, menggantikan Tuhan yang betul. Makanya saya katakan Karisteng itu adalah kelompok manusia cupu yang anti terhadap Tuhan. Yesus bertuhan, Tuhannya Yesus dipensiunkan. Malah Yesus yang dituhankan. Lucu. Kalau kita itu memanggil Tuhan itu Yesus. Jadi kalau itu dia. abang itu memanggil Tuhan, abang itu apa coba? Saya menyebutnya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Tuhanku. Yesus memanggil Tuhannya dengan panggilan Allah apa? Itu juga Tuhannya itu. Apa bedanya Allah? Tuhan. Sekarang Yesus memanggil Tuhannya dengan panggilan apa? Ada yang berbahasa Inggris, Lord. Ada yang berbahasa ini kan, apa banyak. Toh? Yesus memanggil Tuhannya dengan panggilan apa? Jadi sekarang Tuhan abang itu siapa namanya? Nggak ada sama. Yesus memanggil Tuhannya dengan panggilan apa, Ibu? Gitu, sama abang dengan kayak macam itu kan. Nanti abang ibuku yang ganteng, yang betisnya sedikit berbulu halus, ku tanya, Yesus memanggil Tuhannya dengan panggilan apa? Dia kan panggil Allah Bapa toh. Itu. Pernah nggak Yesus memanggil, ya Tuhanku Yesus? Pernah nggak? Tetapi bang, dengar itu kan ada tetapinya kan? Biar aku jelaskan dulu. Ada tetapinya kan? Ada tetapinya. Iya, jangan dulu nyerotos macam perempuan aja bang. Dengarkan dulu perempuan. Ya kan saya menghadapi perempuan. Sorry, kirain perempuan. Nggak dikasih orang ngomong. Ya kita kan TikTok kan ibu. Saya kan bertanya, ibu jawab, ibu berkata, saya jawab. Gimana aku mau jawab? Abang terus cerotos. Iya karena ibu itu tidak mau jujur terhadap kebenaran. Yesus memanggil Tuhannya dengan panggilan Allah data. Jangan kau tes aku dengan kejujuran. Abang nggak dikembang. Ada tidak Yesus memanggil Tuhannya dengan sebutan Yesus? Ada nggak Yesus memanggil Tuhannya kayak gitu? Ada nggak Yesus memanggil Tuhan dengan panggilan Yesus? Ada nggak? Ada nggak Yesus memanggil Tuhan dengan panggilan Yesus? Ada nggak? Kan nggak mungkin dia sebut namanya sendiri. Nah itu dia.
dia. Itu dia. Di dalam Yohanes 10 nomor 27 Yesus berkata, aku mengenal muridku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Kenapa ibu memanggil Yesus sebagai Tuhan? Di mana ibu mendapatkan contoh? Ibu ikuti siapa? Ayo, ayo, ayo. Itu siapa? Ikuti siapa? Abangnya itu nggak paham loh. Saya lagi yang nggak paham. Kan lucu ibu ini. Ya kan memang nggak paham. Kan sudah Loh, dibilang tadi. Yesus berkata, aku mengenal Yesus muridku itu mengajarkan manusia pengikut-pengikutnya, udah. untuk bertuhan. Mengajarkan pengikut-pengikutnya. Ketika mengajarkan mempunyai pengikutnya masalah, untuk dia bertuhan. harus berdoa. Ya. Itu yang dia maksud. Yesus berdoa kepada siapa? Minta pertolongan daripada Tuhan. Itu saja. Tuhan yang mana? Itu kok Tuhan yang mana? Lah. Ibu, Abang tahu ayolah nggak? ibu. Ibu, biasanya seorang wanita itu lebih mudah menggunakan akalnya supaya sehat daripada laki-laki loh ibu. Abang yang tidak paham, susah kalau abang itu tidak mengundang Roh Kudus itu dalam hati abang. Nah, ini Abang muncul. dalam ajaran kita. Muncul. Begitu. Muncul. ini. Ini. Yang saya tahu hanyalah Ini mungkin biang keroknya setannya mau ayatnya saja. dipanggil. Gitu. Kan saya katakan tadi apa coba? Dia hanya Ibu. mengajarkan pengikut-pengikutnya Untuk Apa menyembah bilangnya? kepada untuk menyembah kepada siapa? Ketika dia itu kepada siapa? ketika Bang Juma itu punya masalah, hendaklah engkau berdoa kepada Tuhan. Itu Tuhan yang maksudnya. mana? Tuhan yang mana? Kok Tuhan yang mana? Kau sebutlah siapalah Tuhanmu. Menyembah kepada Tuhan yang mana? Berdoalah kau kepada dia. Minta Dia pertolongannya. siapa? Apa bedanya ibaratnya kita sama bapak kita, Bang? Udah, Tuhan itu kita menganggap bapak, seperti bapak kita, toh. Apa bedanya abang itu sama bapak abang? Misalnya kalau abang itu kesulitan, nah, Pernah nggak ibunya Yesus memanggil Yesus dengan panggilan Bapak? Wahai anakku yang adalah Bapakku. Pernah nggak? Orang yang paling dekat dengan Yesus itu ibunya. Karena dia yang ceboin, dia yang lahirkan, dia yang mengandung, dia yang netein. Pernah nggak manusia Maria ini memanggil Yesus sebagai Bapak? Abang berarti tidak menghargai bapak abang. Salah, Bang. Itu kan? Kita boleh menghargai ibu. Pernah tidak Maria ini yang melahirkan Yesus memanggil Yesus dengan panggilan Bapak atau panggilan Tuhan atau panggilan Theos atau Elohim? Pernah nggak? Saya mau tanya dulu abang, kekuatan perempuan lebih kuat apa daripada kekuatan lelaki? Kalau saya selama ini alhamdulillah saya lebih kuat daripada perempuan. Nah, itu bertahu abang, di situ dianya. Maka kita diajarkan untuk karena saya meminta biasa. pertolongan kepada Bapak. Perempuannya Kalau sudah abang 6 itu- kali, saya baru 1 kali, Ibu. Ya, saya lebih kuat biasanya. Abang lucu, dengar ya. Ya. Kalau abang itu, misalnya lah abang itu kesulitan di rumah, atau adalah anak yang nakal gitu. Sama Ya. siapa abang minta pertolongan? Kepada Bapak kan? Nah, Pak, aku dipukulin, Yesusnya Pak. ini Bapak atau bukan? Kan macam gitu, itulah ibaratnya. Kalau Yesus abang ini nangkap, Bapak atau bukan? kalau abang nangkap, Dia pura-pura enggak mendengar Ibu pura-pura kan. nggak nangkap, pura-pura bego, minter-minter kan. Yesus ini Bapak atau bukan? Loh. Ya dialah Tuhan, dialah Bapak itu. Pernah Nah. tidak Maria ibunya memanggilnya Bapak? Hah? Hah? Bingung. Di situlah abang itu udah dibilang abang. Aduh Ibu, jangan Bu, kasihan Ibu ini. Ayolah Apakah- gunakan akal sehat Dengar Bu. dulu. Yang Apakah- tahu Yesus itu adalah Ibu yang melahirkan dia. Ibu ini hidup di masa Yesus jaraknya 2000 tahun. Abang Tapi Ibu so nggak? tahu. Tuhan Ibu Yesus so tahu. Ibu untuk apa coba? Yang tahu tentang Yesus Saya itu adalah orang-orang itu Ibu menghargai yang ibu, melahirkan menghargai dia. menghargai mamamu. Gitu loh. Ibu, yang tahu tentang Yesus itu adalah ibu kandungnya, betul? Betul? Iya. Ibunya pernah nggak memanggil Yesusnya dengan panggilan Tuhan? Dia juga tidak memanggil anak kan? Abang dengar nggak? Pernah
Apa? Maria bang itu baca di situ dia memanggil anakku. Apakah dia bilang gitu? Kan tidak. Dia hanya kalau ada dia minta sesuatu seperti buah anggur yang kekurangan anggur apa? Dia tidak bilang ini itu, tapi dia langsung Apa dia mengatakan kekurangan anggur. Nah, dia meminta supaya apa? Tetapi dia tidak bilang nak. Dia tidak berkatakan nak kan? Jadi dia panggil apa? Ya begitu. Dia panggil apa rupanya? Manggil paman, Bang, paman. Dia tidak Dia manggil memanggil apa? apa-apa karena dia adalah seorang ibu. Loh, Udah. maksudnya gimana ini? Loh, maksudnya gimana? Iya. Maria pernah nggak memanggil Yesus ini dengan panggilan Bapak? Dia tidak memanggil bapak dan tidak memanggil anak. Sudah. Terus Karena Maria pun sudah kenapa tahu ibu bahwasanya dia kenapa itu ibu adalah- kenapa ibu sendiri tidak kenapa ibu sendiri memanggil Yesus Bapak benar kalau nggak? begitu? Maka Maria kalau dia meminta sesuatu, dia minta kepada siapa? Kepada Yesus toh? Yesus Itu. pernah Bukan enggak kepada ibu yang lain, ibu tapi kepada ibu, Yesus. Dia Ibu. tidak memanggil nak, dia tidak memanggil nak, tapi dia hanya meminta. ibu Itu. belajar lagi ketika Ah, Yesus belajar. hilang 3 hari ibu ketika Yesus hilang 3 hari kemudian Dia bukannya ibunya bukannya Itu hilang. kan. Jangan semua ditanggapi jadinya kacau nanti. Ketika Apa yang salah Yesus ini? hilang. Abang bilang dia hilang. Mana dia hilang? Ketika Yesus Kalau hilang belajar. dari orang. Aduh, nggak mau berhenti orang ini. Ketika kemudian Yesus itu belajar di bait suci selama 3 hari 3 malam. Waduh. Ketika Yesus kemudian berada di bait suci selama 3 hari 3 hari di sana hilang tanpa izin ke ibunya, lalu kemudian ke hari ketiga ibunya menemukan dia, apa kata Maria kepada Yesusnya? Bu, ibu, bu. Ibu mengatakan Yesus tidak pernah dipanggil anak sama ibunya. Makanya saya tanya, Bu, ibu, Ganjel toh. ketika ada seorang perempuan menyeru kepada Yesus, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Lihatlah bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku?" Itu siapa yang memanggilnya anak, Bu? Bu, ibu, Bu. Tunggu sebentar ya. Kenapa? Mau lari? Ibu mau lari? Mau ngapain anakku sebentar. Oh, mau panggil anak ke Yesus juga, seperti Maria memanggil anaknya. Nah, anakku jangan Yesus. Loh, ada loh. Makanya aku tanya sama ibu. Itulah kau menghujat kau. Kan aku bilang mau ngapain anakku bentar, anakku mau makan. Itulah pikiranmu itu kan jahat. Itulah kau di situ kau Ibu. dapat kecelakaan kau di situ. Nah, itulah liciknya ibu. Ketika ketahuan bahwa Maria pernah memanggil anaknya dengan panggilan anak, ibu katakan tidak pernah. Begitu ketahuan Anda berhadapan dengan Bang Suma, ternyata di dalam Lukas 2 ada Maria, ibunya Yesus, memanggil Yesus sebagai anak. Tiba-tiba Anda mengatakan suami ibu mau netek. Gimana ceritanya? Orang diskusi kok tiba-tiba mau kayak gitu, cari alasan ibu. Lukas 2, ketika kemudian Yesus ini dicari oleh orang tuanya, tiba-tiba Maria, orang tuanya, melihat Yesus. Tercenganglah mereka. Kata ibunya kepadanya, "Anakku Yesus, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu Yusuf dan aku mamamu Maria cemas mencari engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Ibu kemana ibu? Wah. Siapa yang tanggung jawab ini?
Talif bang. Ustaz Talif yang tanggung Romo tanggung jawab Romo. Ini yang tanggung jawab siapa? Suaminya kebelet ibu itu. Ibu mohon maaf ya Bu ya, kalau saya bercanda. Ibu kalau masih mendengarkan di bawah, Ibu jangan emosi, jangan stres. Tetaplah Ibu belajar Bible, belajar yang baik. Jangan Ibu seperti yang tadi malam, yang ngamuk-ngamuk cari saya, dipikirnya saya penghujat. Enggak. Tugas kami hanya mengajarkan dan mengingatkan. Kalau Ibu mau mengikuti silakan, tidak mau mengikuti juga silakan. Tidak ada paksaan di dalam